Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 dengan anggota Muhammad Ilmi Ajiz dan Fikri Barliansyah. Insyaallah akan memaparkan satu buah makalah yang berjudul mampu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Adapun rumusan masalah dari makalah tersebut, yang pertama, apa saja nilai-nilai dasar anti korupsi? Dua, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tiga, apa peran individu dalam upaya pencegahan korupsi? Adapun tujuannya, yang pertama, menjelaskan nilai-nilai dasar anti korupsi. Dua, menunjukkan cara konkret penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran pribadi dalam pemberantasan korupsi. Untuk isi yang pertama dan nilai-nilai dasar anti korupsi, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau suka disebut KPK, terdapat 9 nilai utama anti korupsi yang harus ditanamkan dan diimplementasikan oleh setiap individu, terutama sejak usia dini. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi karakter pribadi dan sosial yang bersih dari praktik korupsi, serta sebagai pedoman dalam bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah uraian dari 9 nilai tersebut. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan landasan utama dalam pemberantasan korupsi. Seseorang yang jujur akan selalu berkata dan bertindak sesuai dengan fakta dan hati nurani, tidak menyembunyikan kebenaran, serta tidak memanfaatkan posisi atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Kejujuran juga menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Poin kedua, kepedulian. Kepedulian adalah sikap peka dan tanggap terhadap lingkungan sekitar serta terhadap permasalahan sosial. Orang yang memiliki kepedulian tidak akan tinggal diam saat melihat ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Mereka cenderung bersikap aktif untuk mencegah atau melaporkan tindak korupsi serta menunjukkan empati terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat korupsi. Poin ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain secara tidak perlu, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau godaan dari luar, termasuk dalam hal suap atau gratifikasi. Individu yang mandiri akan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan bertanggung jawab atas tindakannya, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan kelompok. Poin keempat, kedisiplinan. Disiplin merupakan kepatuhan terhadap aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku. Dalam konteks anti korupsi, disiplin berarti mematuhi prosedur yang sah dan tidak mencari jalan pintas untuk keuntungan pribadi. Orang yang disiplin juga akan menyelesaikan tugas atau tanggung jawabnya secara konsisten dan tepat waktu, tanpa mencoba menghindari kewajiban atau menyalahgunakan waktu dan sumber daya. Poin kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas atau kewajiban dengan sebaik-baiknya, serta berani menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain jika terjadi kesalahan. Dalam konteks anti korupsi, ini berarti tidak membiarkan penyimpangan terjadi tanpa tindakan, serta siap menanggung resiko ketika melaporkan atau menolak perilaku koruptif. Poin keenam, kerja keras. Kerja keras adalah kemauan dan usaha maksimal dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dengan cara yang jujur dan sah. Seseorang yang menghargai kerja keras tidak akan memilih jalan pintas seperti menyuap, memanipulasi data, atau menghindari usaha demi keuntungan pribadi. Kerja keras juga mencerminkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi, yang sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi. Poin ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap hidup yang tidak berlebihan, baik dalam gaya hidup,
pengeluaran, maupun dalam menunjukkan status sosial. Individu yang menjunjung nilai ini akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kekayaan dan fasilitas negara, serta tidak tergoda untuk mencari kekayaan secara tidak sah. Kesederhanaan menumbuhkan rasa syukur dan menjauhkan diri dari sikap serakah yang sering menjadi akar dari korupsi. Poin ke-8 yaitu keadilan. Keadilan adalah perlakuan yang setara terhadap semua pihak berdasarkan aturan dan prinsip yang benar. Orang yang menjunjung keadilan akan menolak segala bentuk diskriminasi, nepotisme, dan menyalahgunakan kekuasaan. Dalam konteks anti korupsi, keadilan menuntut agar setiap pelaku korupsi dihukum secara adil tanpa pandang bulu, serta memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi secara merata. Poin ke-9, poin terakhir, keberanian. Keberanian adalah sikap tidak takut dalam mengatakan dan membela kebenaran meskipun menghadapi resiko atau tekanan. Nilai ini sangat penting dalam upaya melawan korupsi karena seringkali dibutuhkan keberanian besar untuk melaporkan praktik korupsi atau menolak ikut terlibat dalam tindakan yang tidak jujur. Keberanian moral ini yang menjadi kekuatan bagi para pejuang anti korupsi. Materi yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai anti korupsi. Implementasi nilai-nilai anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum, tetapi harus dimulai dari individu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai ini dapat dilakukan di berbagai lingkungan, yaitu di sekolah, keluarga, masyarakat, dan tempat kerja atau pemerintahan. Berikut penjelasan dan contoh implementasinya. 1. Di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat strategis dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dilatih untuk membangun karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Contoh implementasi yang pertama, tidak mencontek saat ujian. Mencontek merupakan bentuk ketidakjujuran yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Siswa yang menolak mencontek sedang belajar menjunjung nilai kejujuran dan integritas. Contoh yang kedua, bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Dalam kerja kelompok, semua anggota harus berkontribusi secara adil dan tidak hanya mengandalkan orang lain. Ini mencerminkan nilai tanggung jawab dan kerja keras. Contoh ketiga, menolak praktik suap dalam kegiatan sekolah. Misalnya, menolak memberikan uang atau hadiah kepada guru demi mendapatkan nilai atau perlakuan khusus. Ini adalah bentuk nyata penolakan terhadap korupsi dalam dunia pendidikan. Implementasi nilai-nilai di sekolah membentuk budaya bersih dan sehat yang akan melekat hingga dewasa. 2. Contoh yang kedua, di lingkungan keluarga. Keluarga adalah fondasi utama pembentukan karakter seseorang. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan dalam keluarga akan membentuk pribadi yang jujur, mandiri, dan berintegritas. Contohnya, yang pertama, membiasakan kejujuran dalam berkata dan bertindak. Anak diajarkan untuk tidak berbohong, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 2. Mengelola uang saku secara bijak. Dengan membiasakan anak mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan, mereka belajar hidup sederhana dan tidak konsumtif serta menghindari sikap serakah. Contoh ketiga, menjadi teladan bagi adik atau kakak dalam berlaku jujur. Perilaku positif dari anggota keluarga akan menular. Keteladanan dalam berkata benar dan bersikap adil sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai ini akan melahirkan generasi yang kuat dalam menghadapi godaan korupsi. Contoh yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang sadar dan aktif dalam memberantas korupsi dapat menciptakan lingkungan yang adil dan bersih. Peran aktif setiap individu dibutuhkan untuk menjaga integritas sosial. Contoh implementasinya yang pertama, tidak memberikan atau menerima uang sogokan untuk pengurusan dokumen, misalnya dalam pengurusan KTP, SIM, atau surat tanah. Masyarakat harus mengikuti prosedur yang sah
tanpa menyuap petugas agar tidak mempercepat atau memudahkan proses. Contoh yang kedua, ikut serta dalam kegiatan sosial secara sukarela, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar tanpa pamrih merupakan bentuk nyata dari nilai kerja keras, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Contoh yang ketiga, melaporkan tindak korupsi yang diketahui, menjadi whistleblower atau pelapor terhadap praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, walau beresiko, merupakan wujud keberanian dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Masyarakat yang aktif dan kritis akan menjadi benteng yang kuat terhadap budaya korupsi. Ya, contoh yang keempat, di lingkungan pemerintah atau tempat kerja. Lingkungan pemerintah dan dunia kerja adalah tempat yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap pegawai atau pejabat untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme. Contoh pengimplementasiannya. Pertama, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Misalnya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, atau tidak mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa demi keuntungan sendiri atau kelompok. 2. Tak transparan dalam penggunaan anggaran, menyusun laporan keuangan dengan jujur, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik. Ini mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. 3. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, tidak menerima hadiah, uang, atau fasilitas sebagai imbalan atas pelayanan atau keputusan yang seharusnya diberikan secara profesional. Menolak gratifikasi adalah bagian penting dari pencegahan korupsi di sektor publik maupun swasta. Materi yang ketiga yaitu peran individu dalam pencegahan korupsi. Setiap individu, baik pelajar, pekerja, pejabat maupun masyarakat umum, memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri dengan menjunjung tinggi integritas dan menghindari tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Kekuatan kolektif masyarakat yang berintegritas adalah kunci utama dalam mewujudkan negara yang bersih dari korupsi. Kesimpulan dari makalah ini yaitu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Dengan menanamkan 9 nilai utama seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, budaya anti korupsi dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan makalah dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.